Cerita mistis di Pati ternyata tidak hanya datang dari sebuah bangunan atau fasilitas bersejarah, tetapi juga sebuah makam seorang perempuan cantik. Tempat yang dihantui biasanya menyimpan sebuah dendam atau kisah tragis yang membekas. Seperti apa cerita mistis yang paling populer? Yang pertama, hutan Lamin. Berlokasi di desa Rogolah, Kecamatan Tlogowungu, Pati, hutan Lamim nyatanya masih membuat penduduk sekitar merasa ketakutan. Konon, siapapun yang melintas hutan tersebut akan merasa merinding atau bergidik ngeri. Lebih mengerikan lagi saat malam hari. Gemuruh-gemuruh kecil terkadang muncul secara tiba-tiba. Kisah mistisnya tidak sampai di situ. Terdapat sebuah kuburan massal yang pada tahun 1965 dijadikan tempat pembantaian pada era PKI. Hutan Laminlah yang dijadikan tempat pembantaian orang-orang dibawa dengan truk. Meski hanya masa lalu, peristiwa tersebut dipercaya menjadi akibat mengapa tempat tersebut dihantui. Yang kedua, Kretek Grenduwo. Tidak jauh dari hutan Lamim, ada sebuah cerita mistis di Pati yang sangat populer, yakni jembatan setan atau Kretek Gendruwo. Jembatan tersebut dipercaya menjadi tempat pemujaan sebelum orang-orang pergi ke istana jin, apalagi di tahun 90-an. Sejajan berupa bunga dan ayam cemani kerap kali dibuang di kawasan tersebut. Ternyata, dua barang itu menjadi syarat supaya perjalanan para jin berjalan lancar tanpa kendala. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dari luar daerah menjadi penasaran dan ikut mencoba peruntungan. Makhluk tak kasat mata dipercaya menampakkan diri di bagian timur jembatan, tepatnya di perempatan jalan. Namun, jalan tersebut tidak akan terlihat jika masyarakat menempuh perjalanan dari arah selatan ke utara. Yang ketiga, Rumah Sakit Kristen Tayu. Didirikan sejak tahun 1993 dan merupakan rumah sakit dengan tipe C, fenomena mistis di Rumah Sakit Tayu Pati masih meresahkan warga lantaran kisah seramnya yang sering terjadi. Sebenarnya rumah sakit ini didirikan oleh seorang penginjil dari Badan DZV yang dikenal dengan nama Jans pada tahun 1894. Sosoknya memutuskan untuk tinggal di desa Margorejo. Ternyata beliau tidak sendiri, melainkan ditemani oleh seorang pendeta asal Jerman, Johann Clasen. Dahulu, rumah sakit ini terbilang sangat bagus dan tidak mengganggu masyarakat. Akan tetapi krisis terjadi. Dapat dikatakan berada di ambang kebangkrutan pada tahun 2013. Selain penampakan makhluk halus yang kerap menghantui, terdapat sebuah sumur di lapangan sepak bola sebelah rumah sakit. Di sana ada sebuah sumur tua yang dipercaya menjadi tempat pembuangan dua mayat penjajah asal Belanda.